Mahkota suci kebesaran Majapahit, simbol kekuasaan tertinggi di tanah Jawa, itu beneran pernah direbut sama seorang pangeran dari Madura loh. Kita akan menyelami sejarah dari salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh, yaitu dinasti Cakraningrat dari Madura. Ini adalah garis keturunan yang sukses ngebangun kerajaan Madura, mempertahankannya ngelewatin berbagai konflik berdarah selama 4 abad, sampai akhirnya harus runtuh di tangan kolonial. Ini bukan cuma cerita tentang raja-raja, tapi tentang gimana sebuah kerajaan yang super otonom dibangun, mencapai puncak kejayaan, dan pada akhirnya dihapuskan begitu saja. Nah, kali ini kita nggak cuma ngomong kosong, kita bakal ngebedah informasi dari sebuah sumber sejarah yang benar-benar luar biasa, yaitu catatan Belanda berjudul Madura and Zijn Vorstenhuis, yang artinya Madura dan dinasti kerajaannya. Dokumen ini tuh ibarat mesin waktu, ngasih kita akses langsung ke catatan administratif dan kronik keraton yang mengungkap dengan sangat detail gimana bangsawan Madura ini berkuasa, dan yang paling tragis, gimana sistem kekuasaan mereka pada akhirnya dibongkar habis. Bagian 1. Darah Majapahit di Tanah Madura. Oke, mari kita mulai telusuri jejaknya. Kalau kita bedah kronik Madura, keluarga kerajaan ini tuh punya silsilah yang nggak main-main, bergengsi banget. Mereka mengklaim keturunan langsung dari Raja Majapahit yang terakhir, Prabu Brawijaya V. Nah, coba kita ikutin pergerakan geografis mereka ya, karena ini penting banget. Semuanya bermula di awal abad ke-15 waktu Aryo Menaksonojo yang masih punya darah Majapahit, tiba di Madura dan menetap di sebuah desa bernama Propo di Pamekasan. Terus, keturunannya yang bernama Aryo Patikel pindah ke pulau kecil di lepas pantai Sampang namanya Gilimandangin. Baru deh, di generasi berikutnya, kekuatan mereka mulai menyatu waktu Aryo Lembopeteng masuk Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel, dan dia menetap sekaligus jadi pemimpin di Madegan. Jadi dari sini aja kita udah bisa lihat penyebaran kekuatan mereka yang pelan tapi pasti melintasi wilayah Madura. Bagian 2. Palakaran dan Tahta Arosbaya. Dari titik-titik awal tadi, kelihatan banget gimana pemerintahan lokal ini bertransformasi jadi monarki yang benar-benar terstruktur. Setelah kuat di Madegan, pusat pemerintahannya geser ke Palakaran, di bawah ke Cai Demong. Tapi titik balik yang beneran masif itu terjadi di tahun 1531. Putranya, Kejaya Pratanoe, yang kita kenal juga sebagai Panembahan Lemah Dur, ngebangun keraton yang megah banget di Arosbaya. Di bawah kepemimpinannya ini, Madura mulai memeluk Islam dan menikmati masa-masa keemasan dan kemakmuran yang luar biasa. Terus, kita fast forward ke tahun 1624. Waktu itu, Kekaisaran Mataram lagi kuat-kuatnya, nah penguasa Madura ini diangkat jadi Pangeran Cakraningrat I. Dia kemudian memindahkan keratonnya ke Sampang dan menyatukan seluruh Madura di bawah satu komando. Keren banget kan? Bagian 3. Epik pemberontakan Trunojoyo. Sekarang kita masuk ke babak paling heroik dan dramatis. Kalian harus bayangin betapa gilanya pencapaian ini. Ini tuh benar-benar versi Nusantara dari kisah Daud melawan Goliat. Pangeran Trunojoyo, cucu dari Cakraningrat I, melihat ada kekacauan di pemerintahan Mataram, dan dia nggak nyanyain kesempatan itu. Dia nggak cuma berhasil menyatukan rakyat Madura, tapi dia juga bikin aliansi mematikan dengan pasukan pelarian dari Makassar yang terkenal tangguh itu. Gerakan mereka ini beneran nyapu bersih garis pantai Jawa, dari Pasuruan, Surabaya, terus bablas sampai ke Cirebon. Dan puncaknya, di bulan Juni 1677, pasukan Trunojoyo sukses menghancurkan dan merebut ibu kota Mataram. Trunojoyo dengan darah Majapahit di nadinya, ngambil harta karun paling suci saat itu, mahkota kuno Majapahit. Gila kan, seorang pangeran dari Madura berhasil bikin kekaisaran paling besar di Jawa bertekuk lutut. Tapi, ya namanya juga kisah epik, biasanya ada aja sisi tragisnya. Kesuksesan Trunojoyo ini otomatis bikin dia jadi ancaman paling menakutkan, nggak cuma buat sisa-sisa Mataram, tapi juga buat kongsi dagang Belanda alias VOC. Akhirnya, dia dikepung sama koalisi raksasa. Ada VOC, Mataram, pasukan Bali, dan Bugis yang bersatu buat ngalahin dia. Trunojoyo terpojok dan terpaksa menyerah. Dan tragedi puncaknya, Trunojoyo yang udah jadi tawanan dieksekusi secara langsung oleh Susuhonan Mataram, dan tragisnya dieksekusi pakai keris milik Susuhonan sendiri. Benar-benar akhir yang kelam buat sebuah perlawanan yang sangat heroik. Bagian 4. Taktik pecah belah VOC. Nah, pasca pemberontakan itu padam, ada kekosongan kekuasaan kan? Ini jadi taman bermain yang sempurna buat VOC. Yang benar-benar licik dari Belanda di sini adalah gimana mereka mainin taktik divide et impera, pecah belah dan kuasai.
Jadi setelah pemberontakan kelar di tahun 1680, VOC itu sengaja nolak buat balikin seluruh Pulau Madura ke bawah satu kekuasaan Pangeran Cakraningrat II. Alih-alih gitu, mereka malah membelah pulaunya. Wilayah barat kayak Arosbaya, Blega, dan Sampang memang dikembalikan ke Cakraningrat. Tapi wilayah timurnya, yaitu Pamekasan dan Sumenep, dibiarkan terpisah. Dengan sengaja memecah geografi ini, VOC mastiin kalau dinasti Cakraningrat nggak bakal pernah lagi punya kekuatan persatuan yang bisa mengancam dominasi mereka di masa depan. Cerdas, tapi licik banget. Dan taktik mereka nggak berhenti cuma di pembagian peta. Waktu Pangeran Cakraningrat II balik ke Madura, dia dipaksa mindahin pusat kekuasaannya dari Sampang ke Tunjung, sebuah wilayah di timur Bangkalan. Ini bukan sekedar pindah rumah ya, ini adalah pergeseran yang secara strategis ditujukan buat mengisolasi mereka. Sebuah cara halus dari VOC untuk meredefinisi batas kekuasaan monarki dan mastiin setiap pergerakan keluarga kerajaan selalu ada di bawah radar dan pengawasan ketat mereka. Gara-gara perang, pemberontakan, dan campur tangan kolonial yang terus-terusan, wajah visi kekuasaan di Madura ikutan berubah drastis. Bayangin aja, pusat pemerintahannya tuh sampai harus pindah-pindah terus. Awalnya di Arosbaja, terus geser ke Sampang, di bawah Cakraningrat I. Abis kacau balau karena pemberontakan, istana pindah lagi ke Tunjung. Tunjung malah dihancurin sama tentara bayaran dari Bali. Jadi Cakraningrat IV terpaksa bikin keraton baru di Sembilangan. Puncaknya, setelah rantetan perang berdarah sama tentara kompeni soal bagi-bagi wilayah, di tahun 1745, penguasa Madura dipaksa tunduk sepenuhnya dan mindahin keraton secara permanen ke Bangkalan. Setiap kali mereka pindah, itu benar-benar jadi saksi bisu dari trauma dan jatuh bangunnya dinasti ini. Sekarang perhatiin deh ironi sejarah yang satu ini. Coba bayangin, ada sebuah keris bersarung emas yang bertabur intan. Ini adalah hadiah langsung dari VOC untuk putra mahkota Madura. Ingat kan gimana Trunojoyo tewas dengan tragis di ujung keris sebelumnya? Nah sekarang, senjata yang sama justru dipakai sebagai simbol penundukan yang dibalut dengan kemewahan. Hubungan yang awalnya penuh darah dan pemberontakan, pelan-pelan bergeser jadi aliansi, di mana dinasti ini mulai dirangkul dan pastinya dikendalikan, masuk ke dalam struktur kekuasaan kolonial lewat gelar dan hadiah-hadiah mewah kayak gini. Bagian 5, Bangkalan dan akhir tahta. Sayangnya, rangkulan kolonial ini pada akhirnya jadi pelukan yang benar-benar mencekik kemerdekaan mereka. Di era-era akhir penguasa Bangkalan seperti zaman Cakradiningrat 7 dan 8, kita bisa lihat buktinya. Gelar bergengsi sultan yang dulu pernah mereka pegang diturunkan kastanya jadi sekedar panembahan. Seiring berjalannya waktu, kedudukan mereka yang tadinya raja-raja merdeka dikelupas habis-habisan. Hak mereka buat memerintah dibatasi, sistem administrasinya diawasi dengan super ketat, sampai akhirnya status mereka diubah cuma jadi bupati atau regent, yang artinya mereka sepenuhnya harus tunduk di bawah birokrasi Hindia Belanda. Kalau kita urutkan kejadiannya, ini runtuh kayak efek domino yang sistematis banget. Penghapusan wilayah yang bisa memerintah sendiri di Madura itu dilakukan pelan tapi pasti. Mulai dari tahun 1853, kemandirian politik dihapus di Pamekasan. Menyusul kemudian di Sumenep pada tahun 1879. Dan puncaknya, ketika penembahan terakhir Bangkalan meninggal di tahun 1882 tanpa pewaris yang setara, pemerintah Belanda nggak nunggu lama, mereka langsung ambil alih. Di tahun 1885, wilayah itu resmi diletakkan di bawah pemerintahan kolonial secara langsung. Bayangin, kerajaan yang dulu sanggup menaklukkan Mataram, kini benar-benar cuma jadi bagian dari wilayah administratif Belanda. Jadi, takeaway pentingnya dari sini adalah sejarah itu bukan cuma cerita masa lalu yang udah lewat gitu aja. Keputusan VOC buat memecah belah pulau itu di abad ke-17, setelah jatuhnya Trunojoyo, terus ditambah sama penghapusan sistematis status kerajaan di akhir abad ke-19, itu semua meninggalkan jejak geografis yang permanen banget. Manuver-manuver administratif yang licik selama berabad-abad inilah yang secara langsung nyiptain 4 kabupaten modern di Madura yang kita tahu sampai hari ini, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kalau kita refleksikan lagi rentetan perjalanan panjang ini, dari asal-usul legenda Majapahit, perlawanan dan manuver heroik yang mereka lakuin, sampai akhirnya dibongkar paksa sama sistem birokrasi kolonial yang dingin, kita ditinggalkan sama satu pertanyaan besar. Gimana sih identitas, kebanggaan, dan ketangguhan masyarakat Madura modern saat ini masih dibentuk sama memori kolektif tentang masa lalu yang drastis ini? Karena pada akhirnya, penghapusan sebuah sistem itu nggak pernah berarti penghapusan jiwa dari masyarakatnya.